Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang meringankan beban seorang muslim. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan kebenaran, meringankan kesulitan dan kesusahan sesama saudara seiman dan seagama. Ketahuilah, membantu saudara muslim ketika ia sangat membutuhkan adalah sebuah keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Jabir radhiyallahu an berkata, "Aku mempunyai paman yang sering menjampi-jampi akibat tersengat kala jengking. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjampi-jampi ruqyah. Lalu ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu telah melarang untuk meruqyah, sedangkan aku meruqyah akibat tersengat kala jengking. Lalu bagaimana sikapku?" Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Barang siapa dari kalian yang sanggup berbuat baik kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, ada beberapa keistimewaan dan keutamaan menolong seorang yang dalam kesulitan, terutama saudara seiman. Keutamaan yang pertama, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hajatnya, dimudahkan dalam kesulitannya dan dibebaskan dari kesulitan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, niscaya Allah akan membantu keperluannya. Barang siapa yang melepaskan sebuah kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan melepaskan dari kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, akan dilapangkan dari kesulitan hari kiamat dan ia akan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin sebuah kesulitan dari kesulitan dunia, niscaya Allah melapangkannya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan dalam membayar hutang, niscaya Allah akan memudahkannya di dalam urusan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba tersebut selama hamba itu menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Al-Qurbah adalah kesulitan yang besar yang menjadikan orang yang mendapatkannya dalam penderitaan. Menghilangkannya adalah dengan meringankan penderitaannya, sehingga hilang darinya rasa resah dan gundahnya. Jadi, ganjaran melapangkan penderitaan adalah dilapangkan dari penderitaan pada hari kiamat." Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, memudahkan terhadap orang yang sedang kesulitan di dunia dari sisi harta dapat dilakukan dengan salah satunya. Pertama, dengan menangguhkan waktu sampai ia dimudahkan dalam membayar hutangnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-280.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Keutamaan yang ketiga, Allah memaafkan dosa-dosanya karena ia membebaskan orang yang kesukaran membayar hutang kepadanya. Nabi SAW bersabda, pernah ada seorang pedagang yang menghutangi seseorang. Jika ia melihat ada seorang yang kesukaran membayar hutang, maka ia akan berkata kepada pembantunya, bebaskan hutangnya, semoga Allah membebaskan dan memaafkan Anda. Maka Allah pun membebaskan dan memaafkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan yang keempat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari derita pada hari kiamat. Abdullah bin Abu Qaradah meriwayatkan bahwa Abu Qatadah radhiyallahu an menagih seseorang yang berhutang kepadanya. Orang tersebut bersembunyi darinya sehingga ia mendapatkannya. Lalu orang tersebut berkata, sesungguhnya aku kesukaran untuk membayar hutang. Lalu Abu Qatadah bertanya, demi Allah? Orang tersebut menjawab, demi Allah. Abu Qatadah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyukai Allah menyelamatkannya dari penderitaan hari kiamat, maka lapangkanlah baginya yang kesulitan membayar hutang, atau bebaskanlah ia dari hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kelima akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menangguhkan atau membebaskan seseorang yang kesulitan dalam membayar hutang, niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan yang keenam akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah kegembiraan yang kamu masukkan kepada seorang muslim dengan menghilangkan darinya kesusahan atau melunasi hutangnya atau menghilangkan laparnya. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan setelah mendengar dan menyimak hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan meringankan beban seorang muslim, dapat memotivasi kita untuk mengamalkannya. InsyaAllah ta'ala, wallahu a'lam.